Nikita Mirzani laporkan rekaman ilegal soal dugaan pemerasan. Kuasa hukum, patut diduga ada orang sebar tanpa izin. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, melaporkan dugaan penggunaan rekaman ilegal sebagai barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Laporan tersebut telah disampaikan ke Polda Metro Jaya sejak April 2025 dan kini telah memasuki tahap penyidikan. Fahmi menyatakan bahwa rekaman yang digunakan dalam penyidikan diduga dilakukan tanpa izin dari pihak-pihak yang direkam. Jadi patut diduga ada orang yang melakukan rekaman tanpa izin. Rekaman tersebut dijadikan barang bukti dalam laporan ini, ujarnya saat konferensi pers via Zoom, Kamis 15 Mei 2025. Menurut Fahmi, legalitas rekaman tersebut perlu dipertanyakan, karena dapat mempengaruhi keabsahan proses hukum yang sedang berjalan. Bukti itu sedang dalam uji klinis. Karena diduga rekaman itu ilegal. Kalau ilegal ini harus diperkarakan, tegasnya. Sebagai informasi, Nikita Mirzani dan asistennya, Mel Syahputra, telah ditahan oleh penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025 terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan TPPU atas laporan dari Dr. Reza Gladys. Fahmi juga menyampaikan bahwa jika berkas perkara tidak dinyatakan lengkap, P21, hingga 1 Juni 2025, maka masa penahanan Nikita tidak dapat diperpanjang lagi dan harus dibebaskan demi hukum. Langkah hukum ini diambil sebagai upaya pembelaan terhadap Nikita Mirzani, dengan menyoroti keabsahan barang bukti yang digunakan dalam proses penyelidikan. Ya, dan Nih, dengerin. Dan si Reza ini harus membuktikan juga bahwa uang dia tidak kotor. Karena semudah itu. Pasal pencucian uang berarti kita harus pertanyakan dulu yang jadi pelapor si Reza ini, si Ratu Flexing ini uangnya dari mana? Paham? Itu lama pembuktiannya, bisa bertahun-tahun. Rekening dia harus dibuka, rekening dia harus dicek. Nggak bisa sayang, makanya jangan seneng dulu. Buat yang mengaku para musuhnya Nikita Mirzani, buat yang ngaku hatersnya Nikita Mirzani, kalian jangan seneng dulu. Ini pembuktiannya bisa bertahun-tahun. Uangnya si Reza Ratu Flexing dari mana? Itu nanti dipertanyaan. Mampus nggak tuh? Mantap, udahlah mantap. Itu baru mantap sayang. Bener nggak ya? Tuh nggak sembarangan kan? Nggak sembarangan. Menurut hukum perdata, apakah itu paksaan dalam perspektif hukum perdata dan apakah gugatan perdata ini bisa mempengaruhi proses pidana yang sudah berjalan? Nah, dalam hukum kita guys, memang tidak jarang ya terjadi tumpang tindih antara pidana dan perdata. Kasus Nikita versus Reza Gladys adalah contoh menarik. Apa yang satu pihak anggap sebagai perjanjian damai, bisa saja pihak lain atau aparat anggap sebagai pemerasan. Analoginya gini ya, misalnya ya, bayangkan kamu sedang negosiasi membeli mobil bekas. Penjual awalnya meminta 5 juta rupiah, tapi kamu menawar menjadi 4 juta rupiah. Akhirnya deal dan kamu membayar secara bertahap 2 kali 2 juta. Tapi guys, setelah cicilan kedua, kamu berubah pikiran dan mengatakan bahwa kamu terpaksa saat bernegosiasi. Nah, secara hukum perdata, kamu tidak bisa ya otomatis membatalkan kesepakatan tanpa bukti paksaan yang jelas. Di dalam pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian bisa batal ya bila dibuat karena adanya paksaan. Tapi paksaan ini bukan sekedar kamu merasa tidak nyaman atau nggak enak hati. Hukum mensyaratkan beberapa hal. Yang pertama, harus adanya ancaman serius terhadap diri, harta, ataupun keluarga. Kemudian ancaman itu bisa membuat seseorang tidak punya pilihan lain. Kemudian harus ada hubungan langsung antara paksaan dan lahirnya kesepakatan. Analoginya gini guys, misalnya seseorang mengatakan ke kamu, kalau kamu nggak tanda tangan ini, anak kamu akan saya culik. Nah, jelas ini adalah paksaan. Tapi kalau seseorang hanya mengatakan, kalau kamu nggak bayar, saya akan terus bicara di media sosial. Itu bisa jadi tekanan sosial ya, tapi belum tentu paksaan secara hukum. Dalam kasus ini, Reza Gladys kan disebut 2 kali melakukan pembayaran pada hari yang berbeda ya. Artinya ada waktu untuk berpikir, menolak, atau bahkan melaporkan ke polisi. Tapi itu kan tidak dilakukan. Ditambah lagi, kesepakatan ini kan disebut dimulai dari inisiatif Reza sendiri melalui pihak ketiga yaitu Dr. Oki yang menyarankan perdamaian. Itu berarti proses negosiasi berjalan 2 arah ya guys. Bisa disebut musyawarah. Analoginya gini guys, kalau kamu yang ngajak damai ya, kamu minta diskon, kamu juga yang bayar bertahap.
lalu belakangan kamu merasa itu merugikan. Nah, itu jelas bukan paksaan ya. Itulah namanya penyesalan, bukan paksaan tapi penyesalan. Gugatan One Prestasi dari kita ini bisa berjalan sendiri di jalur perdata ya, tapi itu tidak otomatis membatalkan atau menghentikan proses pidana yang sudah berjalan. Meski begitu guys, jika kesepakatan 4 miliar itu dinyatakan sah secara hukum perdata, maka tuduhan pemerasan bisa jadi goyah ya, karena paksaan sebagai elemen pidana itu tidak terbukti. Perjanjian yang dibuat secara sukarela, ada negosiasi, dilaksanakan sebagian, dan disaksikan atau dimediasi oleh pihak ketiga seperti Dr. Oki. Secara teori hukum guys, ini menunjukkan konsensus et idem, yaitu kesepakatan kehendak yang sah. Nah, kalaupun belakangan merasa rugi atau menyesal, hukum perdata tidak serta-merta membatalkan perjanjian tersebut guys. Yang bisa membatalkannya adalah bukti yang kuat bahwa sejak awal kesepakatan itu lahir karena tekanan yang serius yang melumpuhkan kehendak bebas. Hukum bukan tempat menuntut perasaan menyesal, tapi tempat membuktikan hak dan kewajiban yang dilanggar secara nyata. Berita terbaru soal perkembangan kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani yang diungkap dari pihak kejaksaan cukup menarik. Mari kita simak terlebih dahulu nih cuplikan dari pernyataan pihak kejaksaan. Harus dari dulu itu. Tapi harus dilakukan lagi Pak? Banyak hal ya, kan sangkaan pasalnya itu ada 3 jenis ya. 3 jenis ada pemerasan, PPU juga. Nah itu simultan, artinya linear dengan alat-alat bukti yang diajukan di berkas perkara itu harus memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud. Tidak bisa misalkan ini terbukti pemerasannya terbukti, kan harus juga pasal yang lain sempurna ya pembuktian. Nah nanti kan tanggung jawabannya kita di majelis nanti. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa melihat ya bahwa jaksa masih berada pada tahap menilai kembali kelengkapan berkas dari penyidik, baik itu secara formil maupun secara material. Tentu ini adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana, di mana penuntut umum memang harus benar-benar memastikan guys bahwa setiap unsur dari pasal yang disangkakan dapat dibuktikan secara sah dan tentu saja meyakinkan. Namun mari kita cermati secara lebih kritis ya. Dalam kasus ini kan ada 3 pasal yang disangkakan. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan. Kemudian pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, yang paling menarik di sini pihak kejaksaan mengatakan bahwa ketiganya tersebut terjadi secara simultan, artinya terjadi secara bersama-sama tindak pidananya. Kemudian alat buktinya haruslah linear, artinya alat bukti dan pasal-pasal yang disangkakan itu harus sesuai. Ini justru menimbulkan pertanyaan tersendiri ya guys. Apakah sejak awal proses penyidikan memang diarahkan secara terstruktur ya untuk menjerat ketiganya secara bersamaan, ataukah ada tumpang tindih penerapan pasal yang sebetulnya bisa disederhanakan? Nah, dalam realita lapangan guys, saya memahami betul bahwa proses menuju P21 itu cenderung memakan waktu. Maka saya tidak dalam posisi mengkritik lamanya waktu tersebut ya, apalagi jika penahanannya masih sesuai dengan koridor hukum. Namun kritis saya justru berada pada penerapan pasalnya, karena pasal 368 KUHP adalah pidana umum guys, bukan pidana khusus yang tergolong extraordinary crime. Maksudnya extraordinary crime itu pidana luar biasa seperti korupsi, kemudian narkotika dan terorisme. Seharusnya sih tidak memerlukan pembuktian yang serumit itu ya, jika memang unsurnya terpenuhi secara jelas. Jadi guys, sebagai netizen yang mengikuti kasus ini secara saksama, saya justru bertanya-tanya, apakah tepat pemaksaan pasal pemerasan dengan ancaman kekerasan diterapkan dalam perkara ini? Karena jujur saja ya, dari proses awal hingga terjadinya komunikasi, negosiasi, hingga pembayaran, semuanya menurut hemat saya tampak berlangsung tidak dalam kondisi tekanan atau spontanitas. Saya tidak mengatakan bahwa unsur pidana dalam kasus ini nihil atau tidak ada ya. Tapi dalam kacamata saya, penerapan pasalnya terasa berlebihan, bahkan bisa dikatakan hiperbolik. Fans garis keras Nick Mir, akhirnya setelah Kejati angkat bicaranya, Nick Mir mengajukan gugatan One Prestasi ke RG. Dan sebagai tergugat satu Kepala Kepolisian RI, paham semua kan mengapa ini terjadi? Dipaksakan banget ditahan 20 hari, tambah lagi 40 hari, tambah lagi 30 hari. Tapi ditolak mulu sama Kejati. Mikir Pak, mikir ada apa? Aya naon? Banyak publik yang bertanya-tanya terkait penanganan kasus Nikita Mirzani.
yang konon terkesan alot dan lama ya. Publik bertanya, kenapa bisa begitu gitu loh. Ya, selain penahanannya diperpanjang dan diperpanjang lagi, kemarin berdasarkan kabar berita ya, Kejaksaan pernah mengembalikan berkas Nikita Mirzani ya yang diserahkan oleh penyidik alias P19 ya. Dan kabarnya tanggal 6 Mei kemarin itu diserahkan kembali ke Kejaksaan. Terus bagaimana nasibnya? Ya, apakah Nikita Mirzani akan bebas atau seperti apa? Yuk kita lihat nanti cerita selanjutnya. Tadi pihak Kejati bilang masa penahanan terakhir itu di bulan Juni. Artinya setelah di bulan Juni memang tidak akan ada penambahan atau siap langsung di persidangan? Bukan berarti tidak ada penambahan. Di bulan Juni ini kan masalah penahanannya kan selesai untuk perpanjangan 30 hari pertama. Tapi dengan kata sinyal tersebut berharap bahwa tidak ada perpanjangan kedua. Kan gitu. Karena penyidik masih bisa meminta permohonan perpanjangan penahanan tahap 2 30 hari ke depan kepada pihak pengadilan. Tentu permohonan ini akan dikaji, akan dianalisis oleh pihak pengadilan layak atau tidak diberikan perpanjangan penahanan tersebut. Untuk tentunya kecukupan alat bukti, kemudian proses permasalahannya BAP lengkap agar bisa berjalan di persidangan. Kira-kira gitu. Jadi kita nggak usah berandai-andai kalau sudah selesai 30 hari ke depan terus dikeluarkan demi hukum, enggak. Ya, karena ada yang bilang dibebaskan, tidak, salah. Demi hukum loh ya, demi hukum berarti berjalan juga permasalahannya kalaupun batas waktu sudah selesai. Nah ini harus kita bisa bedakan dibebaskan demi hukum dengan dikeluarkan demi hukum ya. Harus kita bisa beda-bedakan, kita pilah-pilahkan. Kira-kira gitu rekan-rekan ya. Pak, berarti masa ini kan simpang siur ya Pak, karena yang netizen tahu dan orang baca dari beberapa artikel bahwa itu udah yang ketiga kalinya kalau tidak salah Pak, masa penahanan yang diperpanjang untuk Nikmir. Jadi setelah ini katanya kalau memang berkas belum lengkap, Nikmir kemungkinan bebas gitu loh Pak. Yang kedua kalinya kan 20 hari pertama diperpanjang 40 hari ke depan, itu masih ranah kewenangan penyidik. Paham ya? Nggak usah diperpanjang, itu ranah kewenangannya, makanya 20-40 hari. Ini kan batas kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan. Ternyata isi berkas ini menurut JPU perlu disempurnakan agar bisa penyerahan tahap 2, sementara waktu sudah mepet 60 hari. Itu yang saya katakan tadi, penyidik meminta permohonan kepada pengadilan untuk 30 hari ke depan diberikan oleh pengadilan. Nah, persyaratannya yang dua itu ya. Yang pertama ya, bisa diberikan perpanjangan 30 hari ke depan oleh pengadilan. Yang pertama, satu orang yang cacat mental atau sakit dan lain sebagainya, sakit kronis, dan ini harus dilambari oleh surat keterangan dokter. Itu yang pertama. Yang kedua nih, kita kan sehat nih, berarti dipakai pointer B. Pointer B menyatakan apabila ancaman hukumannya di atas 9 tahun. Kan gitu. Berarti saya menilai penerapan pasal TPPU yang kena ke arah sini. Karena TPPU itu kan ancaman hukumannya maksimalnya kan 20 tahun. Kalau pemerasan kan enggak, nah dipergunakanlah ini. Nah, karena ancaman hukuman itu 9 tahun ke atas. Jadi itulah acuannya, makanya penyidik melakukan itu. Nah, nanti perkembangannya kita lihat ya, apakah memang sudah kecukupan alat bukti dan lain sebagainya sudah sempurna atau sudah baik menurut JPU, maka diserahkanlah berkas dan perkara ini untuk penyerahan tahap 2, tentunya melalui P21. Kalau saya mengatakan apa yang diucapkan Kejaksaan Tinggi itu udah sinyal sebenarnya persiapan untuk pelimpahan berkas perkara. Kenapa? JPU betul-betul harus jelimet. Seketika sudah berpindah tahap 2, kewenangan dan tanggung jawab penyidik sudah selesai. Itu sudah di ranah JPU, dia yang bermain di ranah ini untuk menyajikan permasalahan ini di sidang pengadilan. Tentunya dakwaannya, pokok permasalahannya, sampai nanti tuntutan yang akan diberikan. Kira-kira gitu ya, rekan-rekan ya.
yang beredar, bukti yang dipakai oleh pelapor adalah hasil rekaman. Rekaman itu nyata yang diambil, ya kan? Yang diambil secara diam-diam, dilakukan penyadapan, dan ini jelas bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang yang berkaitan dengan, apalagi dia ditransmisikan melalui media elektronik, melalui dokumen elektronik. Jelas ini bertentangan dengan pasal 31 Undang-Undang ITE. Ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Nah jelas itu. Berapa pidananya itu, hukuman penjaranya bagi orang yang melakukan penyadapan? Maka 10 tahun dan 10 miliar. Yang berhak melakukan penyadapan itu hanya 3 institusi saat ini. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Demi ya mengusut tuntas pelaku-pelaku kejahatan, terutama yang berkaitan dengan korupsi biasanya kan gitu. Jadi kalau alat bukti saja yang dipakai adalah alat bukti hasil dari kejahatan dengan melakukan sadap diam-diam kemudian disebar, nah ini kan juga nggak bener gitu loh. Nah makanya kan saya dengar bahwa pihak Nikita Mirzani sudah melaporkan yang bersangkutan yang menyebar itu, yang menggunakan hasil dari penyadapan itu udah dilaporkan oleh pihak Nikita Mirzani. Saya berharap juga itu bisa menjadi check and balance, bisa menjadi bargaining gitu loh buat Nikita Mirzani. Ya kalau bisa segera diproses tuh mafia-mafia skincare. Ya kan saya khawatir Nikita Mirzani masuk dalam jebakannya mereka para mafia gitu. Kenapa? Kalau Nikita Mirzani nggak masuk penjara, mereka bebas untuk ya menjual skincare untuk mengambil keuntungan demi kepentingan kelompoknya gitu loh. Yang berbahaya siapa? Impactnya terhadap siapa? Masyarakat. Masyarakat Indonesia ini kasihan, banyak orang yang ikut-ikutan. Oh dikiranya skincare-nya memang nggak overclaim bagus, buat muka jadi cantik, buat muka jadi ganteng, jadi bersih, tapi ternyata overclaim. Ini kan berbahaya, kan jelas di negara kita itu kan ada BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu harus sesuai dengan spek itu, dengan standar yang dibuat oleh BPOM. Jelas kok di Undang-Undang Kesehatan. Jika mafia-mafia skincare ini ya masih melakukan perbuatan kejinya, ya perbuatan jahatnya untuk mengambil keuntungan buat kelompoknya atau diri sendiri, maka polisi harus segera mengusut tuntas para mafia-mafia ini. Dan ini jelas di dalam Undang-Undang Kesehatan ada pasal 435 tuh. Ya. Pasal 435 itu maka sanksi pidananya juga nggak main-main gitu loh. 10 tahun dan 10 miliar dendanya. Oke, benar nih Bang. Tapi kalau nggak salah media atau kita juga pernah, kalau kata apa sih disebutnya kayak kasusnya kemarin di Cirebon itu yang jadikan tersangka kayak dibebaskan itu ngajar PK ya? Bisa. Ya artinya gini, kan ada langkah hukum dan ada upaya hukum. Oke, upaya hukum itu kan seperti banding, kasasi. Upaya hukum luar biasa itu kan PK. Itu kan hak yang diberikan oleh konstitusi buat kita. Ya kan, makanya saya selalu mengatakan bahwa di dalam undang-undang kehakiman, setiap orang yang disangkakan atau yang statusnya menjadi terdakwa, itu wajib kita katakan dia itu tidak bersalah jika belum ada vonis atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap gitu loh. Jika udah mempunyai kekuatan hukum tetap, langkah hukum apa yang harus diambil? Maka dia berhak untuk mengambil langkah hukum luar biasa, yaitu PK. Jika PK dikabulkan, maka orang yang sudah terpidana itu harus dibebaskan gitu loh. Itu upaya hukum luar biasa PK gitu. Bukan PK Bang, apa sih yang disebutin kasusnya Cirebon itu tuh kemarin yang dia jadi tersangka akhirnya Farhad di media ngaji juga dan akhirnya dibebas. Yang kasus Cirebon Pina itu kan ada tuh yang cowok yang ditangkap sama penyidik. Tapi itu bukan PK dah. Kalau PK kan udah jalanin. Ya kalau PK udah inkrah. Bukan PK. Apa ya? Gerasi. Enggak ada gerasi, enggak. Kemarin kasus di Cirebon ini enggak apa-apa di bukan. Ini live delay. Enggak ini apa ini. Enggak yang kasusnya ini Cirebon Bang.
Peradilan. Iya kan? Oke, lanjut. Oke. Masih ngajuin pra peradilan dong dia. Siapa? Iya, PH dari kuasa hukum. Nick Mir. Iya, betul. Selama belum masuk ke proses peradilan. Oke, Bang. Harusnya langkah-langkah Abang melihat dari sisi hukumnya seorang NM atau PH itu pantas gak untuk mengajukan apa tadi sebutnya? Pra peradilan. Oke, pra peradilan ini kan jelas diatur di dalam pasal 77 KUHP, ya kan. Jika Gugatan wan prestasi. Gugatan wan prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG. Ya, yang menjadi tergugat adalah RG. Yang kedua adalah AM, yang ketiga, mohon maaf, ini bukan tergugat, tapi turut tergugat satu, ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, turut tergugat dua adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ada satu perusahaan juga menjadi turut tergugat tiga. Dari gugatan wan prestasi ini, nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana, seperti itu. Jadi patut diduga ini adalah sebuah perkara perdata yang dipaksa. Saya ulangi, patut diduga sebuah perkara keperdataan yang patut diduga dipaksa menjadi perkara pidana, seperti itu. Jadi itu langkah hukum di mana saya melakukan pada saat-saat tertentu dengan hal-hal yang menjadi perhitungan saya. Jadi sama dengan tiba-tiba saya mengasih info kepada teman-teman, segera saya akan mengajukan gugatan wan prestasi yang saya lihat bahwa ini adalah ada sebuah kesepakatan antara RG dengan IM dan juga dengan Nikita Mirzani. Seperti itu, dan itulah yang kita akan uji, sehingga yang menjadi tergugat adalah dua orang, yang menjadi turut tergugat adalah tiga. Ada dua institusi dan satu adalah perseroan terbatas, seperti itu. Yang jelas yang harus saya sampaikan dan sudah saya ingatkan juga kepada Kejaksaan Tinggi DKI bahwa saya diminta untuk segera mengajukan gugatan wan prestasi, di mana yang saya uji adalah kesepakatan terkait dengan persoalan pemberian uang 4 miliar tersebut yang merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati pada November tahun 2024, seperti itu, ya. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya wan prestasi. Kalau wan prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana, ya. Berarti secara tidak langsung uang 4M itu hasil kesepakatan ya Bang, berarti bukan tidak adanya ditemukan dugaan pemerasan seperti yang dilaporkan memang oleh tidak ada pemerasan. Bagaimana orang pemerasan orang dalam keadaan bebas merdeka? Dia yang pertama kali menelpon dan dia sendiri yang membuat kesepakatan, dia yang menentukan juga sistem pembayarannya. Terus dia juga minta kalau dalam waktu setahun diberitahukan kembali, dan itulah yang saat ini saya akan uji. Jadi saya diminta sama Nikita segera untuk ajukan, Bang, daftarkan saja Bang gugatan wan prestasinya.